Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Ibu Ratna. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu surat pribadi dan surat dinas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana bahasa yang digunakan dalam surat pribadi dan surat dinas, kemudian unsur kebahasaan dalam surat pribadi dan surat dinas, dan yang terakhir kita juga akan belajar tentang bagaimana menulis surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk itu silahkan kalian simak video berikut ini. Bahasa surat pribadi. Penulisan surat pribadi memiliki berbagai macam tujuan. Penulisan surat pribadi dapat ditujukan untuk kegiatan mengundang, memohon, menanyakan kabar, dan menceritakan pengalaman. Penggunaan bahasa surat pribadi tentunya berbeda dengan bahasa surat dinas. Berikut adalah ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi santun atau sopan dan mudah dipahami. Lalu, kita akan membahas bahasa pada surat dinas. Surat dinas dikirim oleh instansi atau lembaga kepada perseorangan atau instansi lain yang berisi kedinasan. Dalam menulis surat dinas, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasa. Gaya bahasa surat dinas lebih singkat, jelas, dan menggunakan ragam bahasa baku. Nah, penjelasan tadi mengenai bahasa surat pribadi dan surat dinas. Sekarang kita akan membahas kebahasaan dalam penulisan surat. Yang pertama, dalam menulis surat yang perlu diperhatikan adalah penggunaan tanda baca dalam surat. Tanda baca yang pertama adalah tanda titik. Penggunaan tanda titik dalam surat berfungsi untuk menandai akhir kalimat berita, untuk menulis singkatan, nama, dan gelar, serta menuliskan angka-angka. Contohnya, aku harap kakak pulang pada hari raya bulan depan. Nah, di akhir kalimat itu terdapat tanda titik. Contoh yang kedua, ada dituliskan Muh Yamin. Itu artinya singkatan dari sebuah nama. Kemudian yang ketiga ada SDR SE dan Profesor . Nah, artinya di situ adalah sebuah singkatan. Lalu yang keempat, di situ dituliskan pukul, kemudian ada tanda titik. Nah, itu untuk menuliskan angka-angka. Lalu yang kedua, tentang penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma dalam penulisan surat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Contohnya, aku pergi ke rumah nenek bersama ayah, ibu, dan kakak. Yang kedua, digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, jadi, aku harap kakak akan segera pulang. Yang ketiga, digunakan di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, dan kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, kasihan, anak kecil itu duduk di tepi jalan sambil menangis. Yang keempat, digunakan
di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah. Contohnya, Jalan Anggrek 25, Denpasar, Bali. Nah, kemudian yang ketiga, tentang penggunaan tanda garis miring. Penggunaan tanda garis miring dalam surat dinas biasanya untuk penomoran kode surat. Contohnya nomor ×2 345 garis miring SMP garis miring HM garis miring 8 garis miring 2020. Yang keempat, ada tanda ×2. Penggunaan tanda ×2 dalam surat dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, hari, tanggal, ×2, Selasa, 26 Juli 2020. Waktu, ×2, 08.00 WIB. Tempat, ×2, Aula SMP Harapan Mandiri. Acara, ×2, sosialisasi kegiatan OSIS. Nah, kemudian tanda baca yang digunakan yang kelima adalah tanda tanya. Penggunaan tanda tanya dalam surat berfungsi untuk mengakhiri kalimat tanya. Contohnya, apa kabar Kak Dena? Lalu tanda baca yang keenam yaitu tanda elipsis. Ini ditandai dengan tanda titik tapi jumlahnya ada 3. Penggunaan tanda elipsis pada penulisan surat berfungsi untuk menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Contohnya, aku pikir ... Ya, nanti aku usahakan mengunjungimu. Lalu selain penggunaan tanda baca, yang kedua ada penggunaan huruf kapital. Sebelumnya pernah kita bahas tentang penggunaan huruf kapital. Nah, di sini Bu Ratna akan mengingatkan kembali bahwa dalam surat itu juga penting untuk memperhatikan penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital dalam surat biasanya digunakan untuk penulisan huruf pertama pada kalimat, nama orang, jabatan, gelar, pangkat, bulan, lembaga pemerintahan, instansi atau organisasi. Kamu bisa perhatikan contoh-contohnya berikut ini. Lalu, selain penggunaan tanda baca dan huruf kapital, yang terakhir yang perlu kita perhatikan juga adalah penggunaan kata baku. Nah, kalau menulis surat pribadi, biasanya tidak menggunakan kata baku, sedangkan penulisan surat dinas harus menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Ada yang sudah tahu? Nah, kata baku ini adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Kata baku merupakan kata yang sudah benar dengan aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata baku itu artinya kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kata baku ini umumnya digunakan pada kalimat resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun secara lisan. Berikut ini ada tabel penggunaan kata baku. Nah, mungkin kamu sering mengucapkan atau mendengar atau membaca bahwa kata yang kamu ucapkan dan kamu baca itu ternyata kata tidak baku. Nah, kalau menulis surat dinas harus dibiasakan dan harus menggunakan kata baku. Untuk itu, kamu dalami lagi kosakata penggunaan kata baku. Nah, selanjutnya kita akan menulis surat pribadi dan surat dinas.
Nah, dalam menulis surat pribadi, unsur-unsur yang perlu kita perhatikan yaitu tadi yang pertama, satu, menggunakan ragam bahasa yang akrab dan santun. Nah, kemudian yang kedua juga harus memperhatikan ejaan dan tanda baca yang tepat. Lalu, kalau kita menulis surat dinas, ada beberapa hal atau kaidah yang harus kita perhatikan dan harus kita penuhi. Yang pertama, menentukan kepala surat atau kop surat sesuai dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Yang kedua, mencantumkan tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal, dan alamat surat. Yang ketiga, menulis isi surat secara jelas, singkat, lengkap, dan sopan. Yang keempat, mencantumkan identitas lengkap pengirim surat pada bagian akhir. Yang kelima, menggunakan ragam bahasa baku. Dan yang terakhir, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Bagaimana? Sudah semakin jelas kan mengenai surat pribadi dan surat dinas? Untuk menguji pemahamanmu, setelah ini Ibu Ratna akan berikan ilustrasi. Kalian silahkan menulis surat dinas. Nanti tugas itu kamu kirimkan melalui email yang nanti akan Bu Ratna tuliskan di deskripsi box. Selamat mengerjakan, tetap sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.